Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma'bad. Sekarang saya coba mengartikan atau menerjemahkan tentang tadarus, hukum tadarus. Tadarus ini kita kenal di Indonesia atau Nusantara ini sebagai sebuah tradisi yang biasa dibaca atau dipraktekkan oleh teman-teman para masyarakat di Nusantara ini sehabis tarawih di bulan puasa. Ini yang marak setiap malam sehabis tarawih, ada bahkan yang setelah subuh atau mungkin di bulan-bulan selain Ramadan, tapi yang marak dan kompak itu di bulan Ramadan sehabis tarawih di musola atau di masjid-masjid. Dan ini bagaimana hukumnya? Nah, ini Imam Nawawi, Abi Zakaria Yahya bin Syarafiddin An-Nawawi qaddasallahu sirrah wa rahimahullah rahmatal abrar. Beliau menjelaskan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beliau menjelaskan, ini kitab ringkas kecil yang menjelaskan tentang beberapa hukum Al-Quran, baik membaca, cara membaca, atau hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mengeraskan bacaan Quran, merendahkan suara membaca Al-Quran. Ini insya Allah cukup bisa mewakili hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Sekarang masalah hukum tadarus. Bentar ya, masih saja. Nah, ini faslun fil idarati bil Quran. Idarah bil Quran, daur atau mungkin halaqah, melingkar atau bersebelahan. Intinya ini tadarus, cuma dalam kitab ini dijelaskan idarah bil Quran. Kita mengenalnya dengan tadarus, walaupun tadarus itu dari bahasa Arab darasa. Berarti tadarus itu seakan-akan mempunyai arti tadarosa, ya tadarosu tadarusan, saling belajar. Mungkin di sebagian ulama atau sebagian tokoh atau sebagian cendekiawan mengartikan tadarus itu bukan semata-mata tadarus yang berlaku di tengah masyarakat sehabis tarawih saat ini, bukan, mungkin lebih dari itu, belajar memaknai Al-Quran plus tafsirnya. Kalau di masyarakat kita dikenal ketika sehabis tarawih itu 1 juz, kemudian malam 30 Ramadan itu sudah khatam 1 kali, selamatan biasanya itu. Dan setiap malam itu ada pisang goreng, ketela, ada es cao, cincau itu, ada kopi. Setelah tadarus itu keluar dari masjid, kemudian ada yang ngerokok atau yang main-main, bermain maksudnya di halaman masjid, kemudian masuk lagi untuk niteni. Ini yang berlaku di masyarakat ini sudah menjadi tradisi Nusantara sejak dulu, bukan hanya 10, 20, 30 tahun, mungkin bahkan ratusan tahun yang lalu. Ini hebatnya nenek moyang kita, ini hebatnya dakwah-dakwah para kiai Nusantara. Jadi jangan gampang menyalahkan. Walaupun intinya tadarus itu adalah yang utama, bahkan yang utama adalah tidak hanya menyimak
tapi mempelajari makna kandungan ayat per ayat, kalimat per kalimat, sampai asbabun nuzulnya. Waduh, ini kan sekarang rata-rata umumnya orang kan dikatakan awam karena umumnya orang memang tidak tahu, sehingga duduk baca Al-Quran pun itu adalah salah satu kebaikan. Dalam kitab Is'adur Rafiq, kalau tidak salah itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa radhiyallahu an, beliau pernah bermimpi bertemu Allah 99 kali. Kemudian beliau berjanji, jika sampai genap 100 kali maka aku akan bertanya kepada Allah tentang amalan yang paling baik, bahkan amalan yang bisa membuat manusia itu selamat nanti di hari kiamat, hari kebangkitan. Kemudian Allah ngendikan agar membaca kalam Allah, utlu kalami, bacalah kalamku. Imam Ahmad ini kemudian matur lagi, walaupun tidak paham makna, tidak paham artinya ya Allah, walaupun tidak paham artinya, kata Allah. Nah ini tadarus, ternyata bisa dikatakan sama persis praktek tadarus yang terjadi di Nusantara dengan tadarus atau idarah yang ada, ta'rif tadarus yang ada di kitab At-Tibyan ini. Wahuwa ayajtami'a jama'at yaqra'u ba'duhum ashra aw juz'an aw ghaira dhalik thumma yaskutu wa yaqra'ul akhar min haitsu intahal awal. Segerombolan, sekumpulan orang 1, 2, 3 atau lebih 4, 5 itu berkumpul setelah tarawih itu biasanya ya, berkumpul. Yaqra'u ba'duhum asyra, sebagian membaca 10 ayat, ada satu membaca 10 ayat, yang lain menyimak, mendengarkan. Kali-kali ada yang salah bacaannya, makhorijul hurufnya ada yang salah, kemudian ditegur. Au juz'an, atau membaca 1 juz, tapi yang lumrah itu ya biasanya itu 1 makra atau 2 makra, 2 ain itu. 1 makra, 1 rubu itu, rubu. Ain itu ada di pinggiran Al-Quran, di hamish, hamish. Atau mungkin lebih dari 1 juz. Intinya begitu. Ketika ada teman kita yang baca Al-Quran beberapa ayat, yang lain mendengarkan, summa yaskutu, yang lain mendengarkan. Kemudian wa yaqra'ul akhar min haitsu intahal awal, setelah yang tadi itu selesai baca Al-Quran, biasanya selesai itu ditandai dengan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kemudian dimulai oleh yang teman sebelahnya. Ini dinamakan tadarus. Summa yaqra'ul akhar, setelah itu wahakadha, berlanjut sebagaimana mestinya. Yang kedua selesai diganti yang ketiga, kemudian seterusnya sampai nyampe lagi. Bagaimana hukumnya? Imam Nawawi, seorang mujtahid fatwa dalam madhab Syafi'i, bahkan dijuluki oleh ahli tarjih, bahkan dijuluki oleh para ulama sebagai penolong Syafi'iyah, syekhan, dua guru fikih dalam Syafi'iyah itu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, dan beliau memang ahli dalam bidang hadis selain fikih. Ini beda. Kalau guru dalam hadis itu adalah dua guru syekhani, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Bagaimana hukumnya? Imam Nawawi berkata, wa hadza jaizun hasan. Ini baik, boleh, bahkan baik. Ma fi muskilah, no problem. No problem apa no problem? Ma fi muskilah, tidak ada masalah. Wis kan apa? Biar. Asalkan itu boleh, bahkan apalagi baik. Wis gak usah sok nyalak no. Wis biasa-biasa wae. Wa qad su'ilah Malikun rahimahullah.
Imam Malik bin Anas, beliau ditanyakan tentang hukum tadarus ini. Bagaimana hukum tadarus ini? Beliau menjawab, la ba'sa bih, tidak ada masalah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan lanjut. Apalagi membaca Al-Quran dapat pahala, mendengarkan Al-Quran dapat pahala. Sayyidina Ali kan pernah bilang dulu dalam tayangan yang kemarin-kemarin itu, saya sudah mengutarakan bahwa Sayyidina Ali itu mengatakan orang yang baca Al-Quran di saat berdiri di waktu sholat, ia per hurufnya akan mendapat pahala atau kebaikan 100. Jika dibaca di selain berdiri, maka ini mendapatkan separuhnya, yaitu 50 pahala kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan punya wudhu, seperti tadarus ini kan punya wudhu, jelas kan, punya wudhu baru tarawih, maka satu huruf dapat pahala 25 kebaikan, sebanding setara dengan 25 kebaikan. Dan bagi yang tidak punya wudhu pun dalam keadaan hadas kecil, asalkan hadas kecil loh ya, bukan hadas besar, itu masih ada pahala 10 per huruf 10, asalkan tidak memegang mushaf, tidak memegang Al-Quran, karena tidak boleh kalau tidak punya wudhu. Nah, jadi sebanyak fadilahnya itu, selain fadilah berkumpul sesama muslim, fadilahnya baca Al-Quran, fadilahnya mendengarkan Al-Quran, mendengar orang yang membaca Al-Quran, apalagi ada mushaf, fadilah melihat mushaf, membaca dengan tanpa melihat itu lebih baik melihat, apalagi melihat yang kemudian menjadikan khusyuk. Sebenarnya dalam mazhab itu dikatakan bahwa melihat Al-Quran, melihat lembaran Al-Quran, walaupun dirinya hafal Al-Quran, itu lebih baik jika menambah kekhusyuan, menambah konsentrasi, menambah tadabburnya ia. Tapi kalau memang ia semakin khusyuk, semakin konsentrasi, semakin paham ke arti, semakin mereka-reka maknanya dengan tanpa melihat, maka lebih baik dengan tanpa melihat. Ya begitu. Tapi ada pahala tersendiri karena mata digunakan untuk membaca mushaf, membaca tulisan dalam mushaf Al-Quran itu. Semoga bermanfaat. Jadi lanjutkan tradisi itu, lanjutkan. Semoga taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.